Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam komponen darah dalam mengangkut zat. Nah, kalian bisa lihat di sini ada sebuah komponen darah ya, sudah dipecah menurut bentuknya. Di sini yang paling bawah eritrosit merupakan sel darah merah, kemudian ada keping darah ya, trombosit, kemudian ada leukosit. Nah, pertanyaannya di sini masih ada tambahan lagi yaitu plasma ya. Plasma yang berisikan air, zat terlarut, protein plasma dan zat lainnya. Nah, ini sampel darah yang sudah dipisahkan dengan cara sentrifugasi. Kita mulai analisa untuk pembahasan. Jelaskan komponen mana yang berperan dalam pengangkutan zat apa saja yang dapat diangkut oleh darah. Ini mudah sekali. Kemarin sedikit sudah Pak Jul singgung ya. Yang pertama adalah komponen dalam hal pertukaran gas. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit. Nah, ini berfungsi untuk pertukaran gas, yaitu tentunya O2 diserap ya, diserap O2, kemudian CO2 dilepas. Nah, ini yang sel darah merah. Kemudian yang untuk pengangkutan lagi adalah berupa plasma darah ya, plasma darah. Nah, ini fungsinya berfungsi untuk mengangkut zat makanan, mengangkut zat makanan, hormon ya, kemudian obat dan juga sampah metabolisme. Nah, ini adalah plasma darah. Kemudian kalau masalah trombosit ya, ini yang belum dibahas adalah trombosit. Kalau trombosit itu kan jelas fungsinya sebagai alat pembekuan darah. Trombosit sebagai alat pembekuan darah. Sedangkan leukosit itu sebagai pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh atau fagositosis. Jadi manakala ada kuman, penyakit, bakteri, virus itu pertama kali masuk ke dalam tubuh kita, nah ini nanti kalian mereka akan ditantang oleh leukosit. Ditantang perang dulu ya. Kalau misalkan leukosit menang ya sudah, nggak jadi sakit. Tapi kalau leukositnya sementara kalah, itu biasanya kita akan merasakan sakit. Seperti itu. Kita lanjut ke pemahaman pada aktivitas 4.6 mengenai materi seperti ini. Silahkan kalian baca sendiri ya. Pak Jul tidak perlu membacakan kalian. Kalau kalian saya bacakan malah nanti tidur, seperti halnya anak yang sedang didongengi, ya kan? Nah, pertanyaan 4.6, diketahui bahwa penduduk di kawasan dataran tinggi itu memiliki ciri fisiologis yang berbeda dengan tempat yang tinggal di dataran rendah. Salah satunya terlihat dari kulit mereka cenderung lebih kemerahan. Nah, kita bisa lihat kulit orang pegunungan lebih kemerahan. Kulit orang di pegunungan itu kemerahan. Nah, kulit orang di pegunungan itu kemerahan itu karena apa? Pertama, satu, di pegunungan itu kadar oksigen rendah, O2 rendah, ya kan? Kalau kadar oksigen rendah, itu kan otomatis padahal manusia itu kan butuh oksigen sebagai metabolisme, sebagai alat untuk pembakaran atau oksidasi makanan, ya kan? Nah, maka tubuh akan merespon. Tubuh merespon ya
dengan kadar udara yang rendah di pegunungan ini, tubuh memberikan respon. Respon tubuh ya akan sekiranya memproduksi eritrosit lebih banyak. Respon tubuh adalah produksi eritrosit lebih banyak. Atau dalam hal ini adalah sel darah merahnya lebih banyak. Ya kan? Karena apa? Karena di dalam eritrosit itu ada hemoglobin. Hemoglobin. Nah, kalau produksi eritrosit lebih banyak, otomatis hemoglobinnya lebih banyak. Ya kan? Nah, hemoglobin yang banyak ini yang akan digunakan untuk menangkap kadar oksigen rendah ini. Menangkap kadar oksigen yang rendah. Nah, respon tubuh memproduksi eritrosit lebih banyak ini akan mengakibatkan kulit tampak kemerahan. Kulit tampak kemerahan. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya mekanisme alami ya. Tubuh kita itu kan memang sudah diciptakan begitu sempurna oleh Sang Pencipta. Jadi misalkan kadar oksigennya rendah, ya sudah. Caranya bagaimana? Ya sudah, tubuh langsung merespon, menyesuaikan diri dengan memproduksi eritrositnya dibanyakin. Konsekuensinya hemoglobin yang diproduksi kan juga banyak. Nah, kalau hemoglobin yang diproduksi banyak, itu kan kemungkinan menangkap oksigennya lebih banyak pula. Yang tadinya kekurangan oksigen dengan hemoglobin lebih banyak, kan menjadikan kemungkinan menangkap oksigennya lebih banyak. Seperti itu. Nah, akibat dari produksi eritrosit yang lebih banyak ini, yang mengandung hemoglobin banyak, itu mengakibatkan kulit tampak kemerahan. Nah, ini alasannya. Gitu, saya rasa cukup ya mengenai komponen darah dalam pengangkutan zat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.